Ada 3 tantangan yang erat kaitannya dengan revitalisasi warisan budaya. Yang pertama adalah urbanisasi, globalisasi, dan yang ketiga komersialisasi. Terutama dari 3 aspek ini akan membawa perubahan yang begitu signifikan terhadap bentuk-bentuk pergeseran budaya. Maka kita sebagai generasi muda harus memiliki will, harus memiliki trust, ataupun harus memiliki motivasi bagaimana kita mengoptimalisasi warisan budaya sehingga tidak akan terancam punah. Salah satu upaya dari pemajuan kebudayaan adalah perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan. Simak video berikut ini. Kabupaten Ciamis mempunyai sebuah bangunan keraton bernama Keraton Selagangga. Keraton ini merupakan tempat benda-benda bersejarah peninggalan Kerajaan Galuh serta peninggalan Bupati, yaitu R.A.A. Kusumadiningrat. R.A.A. Kusumadiningrat merupakan Bupati Galuh yang berada di Keraton Selagangga atau kini dikenal sebagai Museum Galuh Pakuan yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kabupaten Ciamis. Keraton ini dulunya digunakan sebagai rumah Bupati Galuh. Keraton ini juga dibangun dalam 3 tahap. Pertama tahun 1850-an, kedua tahun 1890-an, dan terakhir tahun 2010. Pada museum yang terletak di jantung kota Ciamis ini menyimpan 200 benda peninggalan zaman megalitikum hingga era Islam di Tatar Galuh. Banyaknya benda bersejarah tersebut menjadi salah satu bukti dari sejarah panjang Kerajaan Galuh yang juga adalah ibu kota negara di masanya. Museum ini juga memiliki perpustakaan yang berisi buku-buku tentang Kerajaan Galuh dan kebudayaan Sunda. Tak hanya itu, museum ini sering digunakan tradisi jamasan pusaka Galuh dalam rangka melestarikan budaya lokal Tatar Galuh, di mana tradisi ini sering dilakukan secara turun-temurun yang biasanya dilakukan pada bulan Mulud. Ya, setelah kita menyimak bagaimana museum sebagai sumber belajar, tentu di sana kita akan ketahui bagaimana kita bisa mengevaluasi, bagaimana kita bisa merancang berkaitan dengan jawaban, isu, dan tantangan revitalisasi warisan budaya. Teman-teman semuanya, revitalisasi warisan budaya merupakan upaya kita untuk menghidupkan kembali nilai-nilai, baik itu nilai tradisi dan situs budaya, agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Namun tentu kita ketahui bahwa proses ini tentunya menghadapi berbagai kendala, berbagai tantangan berkaitan dengan perubahan zaman yang begitu kompleks. Apalagi terjadinya urbanisasi, apalagi terjadinya globalisasi, apalagi terjadinya komersialisasi. Tentu 3 aspek ini teman-teman dapat membawa perubahan yang begitu signifikan terhadap bentuk makna, kemudian serta fungsi warisan budaya dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, teman-teman, apa sebetulnya dampak urbanisasi terhadap revitalisasi warisan budaya? Nih teman-teman, ada 4 teman-teman Ada 4. Yang pertama, alih fungsi lahan. Kemudian perubahan struktur sosial. Selanjutnya ada tekanan terhadap kelestarian arsitektur tradisional. Kemudian yang keempat adalah terjadinya pergeseran budaya. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, bagaimana alih fungsi lahan? Tentunya kita banyak ketahui, banyak sekali situs budaya yang tergusur. Situs budaya yang tergusur akibat kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Contoh seperti perumahan, banyak fasilitas-fasilitas komersil yang lainnya. Hal ini itu akan terjadi sebuah pergeseran juga, teman-teman. Perubahan yang begitu signifikan. Apalagi ini dampak terhadap urbanisasi yang dari pedesaan kepada
perkotaan, ya. Banyak perumahan-perumahan nih, ya, yang mengindahkan, rata-rata mengindahkan aspek-aspek lokalitas yang ada di daerahnya, ya. Yang kedua adalah perubahan struktur sosial. Perubahan struktur sosial ini, terutama masyarakat urban, ya, cenderung kehilangan keterikatan dengan tradisi lokal. Benar nggak? Iya. Karena pola hidup yang lebih individualisme dan juga modern. Yang ketiga, yaitu tekanan terhadap kelestarian arsitektur tradisional. Kita tahu nih teman-teman, ya, bangunan-bangunan bersejarah sering mengalami pembongkaran, ya, mengalami pembongkaran atau renovasi tanpa memperhatikan nilai historisnya. Perubahan arsitektur ini yang tadinya kuno, dianggapnya kuno, kemudian direvitalisasi menjadi bangunan yang begitu modern. Tapi jangan sampai mengindahkan nilai-nilai historikal yang ada di daerah itu ataupun nilai-nilai historikal bangunan tersebut. Terus yang keempat adalah pergeseran budaya. Ya, pergeseran budaya. Bagaimana generasi muda yang tinggal di kota cenderung lebih terpengaruh oleh budaya populer dibandingkan dengan nilai-nilai tradisional. Ya, kita ketahui di kota-kota besar karena terjadinya urban, ya, terjadinya alkulturasi di dalamnya, sehingga mereka mudah terpengaruh bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara makannya, gitu kan. Itu akan berpengaruh teman-teman. Beda halnya dengan nilai-nilai yang ada di tradisional. Teman-teman akan merasakan bagaimana perubahan-perubahan sosial itu. Baik, teman-teman, menuju revitalisasi yang berkelanjutan. Revitalisasi warisan budaya menghadapi tantangan yang begitu besar akibat urbanisasi, globalisasi, dan komersialisasi. Sehingga ketiga faktor ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya. Jika tidak dikelola dengan baik oleh kita semuanya, maka tentunya perlu adanya treatment, perlu adanya pendekatan yang seimbang antara pelestarian budaya, pengembangan ekonomi dengan tetap melibatkan masyarakat lokal dan juga bisa merancang setiap aspek prosesnya dengan menerapkan strategi yang dapat melibatkan semua pihak pemangku kebijakan. Warisan budaya dapat tetap hidup, ya teman-teman. Warisan budaya tetap hidup dan relevan bagi generasi masa kini dan mendatang. Sehingga revitalisasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa kekayaan budaya Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah arus modernisasi.